cacah. Sebentar, bisa ditayangkan ya. Sudah muncul? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita belajar. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bilangan cacah. Bilangan cacah itu terdiri dari bilangan berapa saja sih? Ada yang tahu tidak? Bilangan cacah itu terdiri dari angka atau bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ya, jadi dimulai dari angka 0. Beda dengan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat, kemarin kita sudah belajar, angkanya dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Ya, bukan kosong, tapi 0. Nah, di bilangan cacah kita akan menemui atau akan menjumpai yang namanya operasi hitung. Yang pertama, operasi hitung penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan biasanya kalian temui di kelas 1 juga sudah belajar tentang penjumlahan, ya. Penjumlahan atau tambah-tambahan. Hanya saja kalau di kelas 1, kelas 2 itu tambah-tambahannya angkanya masih kecil-kecil. Nah, kalau angkanya besar, maka penjumlahannya bisa dilakukan dengan cara bersusun pendek. Di sini Bu Sofi akan langsung memberikan contoh saja. Penjumlahan itu ada 2 jenisnya. Yang pertama, penjumlahan tanpa menyimpan. Yang kedua, penjumlahan dengan menyimpan. Nah, contoh penjumlahan tanpa menyimpan. 2.235 ditambah. Ini namanya operasi hitung penjumlahan. Ditambah 4.542. Nah, biar kita bisa mendapatkan hasilnya, kita bisa melakukan dengan cara bersusun pendek. Sudah pernah belajar ini sebelumnya? Bersusun pendek? Sudah? Sudah. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya langsung ditambahkan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jadi harus sejajar, ya. Nah, sekarang coba ditambahkan. 5 ditambah 2 berapa? 7. 3 ditambah 4 berapa? 3 ditambah 4? 7. 2 ditambah 5? 7 lagi. Terus 2 tambah 4? 6. Nah, berarti hasil penjumlahan dari 2.235 ditambah 4.542 adalah 6.777. Nah, jangan lupa kalau ribuan kita beri titik dari 3 angka dihitung 3 angka belakang terus kasih titik. Nanti kok di sini ada 3 angka lagi berarti depannya harus diberi titik lagi.
Nah, ini namanya penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, sekarang Bu Safi akan memberikan contoh penjumlahan yang menggunakan teknik menyimpan. Contohnya 2275 ditambah 4568. Nah, pakai bersusun pendek juga. Sekarang dihitung 5 tambah 8 berapa? 13. Berapa? 13. 13, iya betul. Yang ditulis 13 semua atau satuannya atau puluhannya? 3. Satuannya yang ditulis, ya. Puluhannya disimpan di sini. Boleh disimpan di sini ya. Terus ditambahkan 1 tambah 7 tambah 6 berapa? 14. Berapa? 14 yang ditulis. Yang ditulis angka 4. Yang disimpan 1. Sekarang tambahkan 1 tambah 2 tambah 5. 8. Tidak ada yang disimpan, berarti langsung dijumlahkan. 2 tambah 4 berapa? 6. Nah, berarti hasil penjumlahan dari 2275 ditambah 4568 hasilnya adalah 6.843. Iya, betul. 843. Mudah? Mudah. Bisa? Nah, ini Bu Safi tidak akan memberikan latihan soal tentang penjumlahan karena pasti anak-anak sudah bisa ya. Lanjut. Sekarang operasi hitung bilangan cacah yang kedua adalah pengurangan. Nah, pengurangan. Langsung ke contoh. Kalau ada soal 4.586 dikurangi 3.253. Ini pengurangannya tanpa meminjam. Jadi pengurangan juga ada 2 jenis. Yang pertama pengurangan tanpa meminjam. Yang kedua pengurangan dengan meminjam. Ya. Sekarang mari kita hitung. Siapa yang mau bantuin Bu Safi menghitung ini? Dikurangi. 3 dikurangi 6 berapa? 3. 8 dikurangi 5 berapa? 3. 5 dikurangi 2 berapa? 3. 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 3, maaf. 4 dikurangi 3, 1. Hasilnya berarti 1.333. Mudah? Mudah. Sekarang contoh yang kedua, pengurangan dengan meminjam. 5.547 dikurangi 2.839. Ada yang mau membantu Bu Safi menghitung pengurangan ini? 7 dikurangi 9 itu bisa tidak ya? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti pinjam depannya. Dicoret depannya, dipinjam 1, tinggal berapa? 3. Di sini jadi
kan pinjamnya puluhan. Jadi di sini 17. 17 dikurangi 9 berapa? Ayo, 17 kurangi 9. 8. Nah, di sini kan sisanya 3 karena tadi udah dipinjam, udah diminta yang belakang. Sisanya 3, dikurangi 3 berapa? 0. 0 tulis 0. 5 dikurangi 8 bisa? Tidak, kalau tidak pinjam depannya lagi. Depannya jadi 4, yang ini jadi 15. 15 dikurangi 8 berapa? 7. Tuh. 4 dikurangi 2. 2. Nah, berarti hasilnya 2.708. Bukan 2.708 ya, tapi 2.708. Mudah? Mudah. Nah, sekarang perkalian. Perkalian, kalau perkaliannya masih menggunakan atau angkanya masih satuan, misalkan 3 kali 8. Nah, itu masih mudah, masih bisa kita hafalkan. 3 kali 8 berapa? 24. Perkaliannya 8 dikali 8. Kalau nggak hafal masih bisa pakai jari. Ya. Iya, masih bisa pakai jari berapa? 8 dikali 8. 64. Nah, tapi kalau perkaliannya sudah menggunakan bilangan ratusan atau puluhan. Nah, itu gimana? Berarti kita harus menggunakan bersusun pendek juga. Ya. Contoh, di sini Bu Safi ada contoh perkalian 5.500 saja. 58. 58 dikali 7. Berarti pakai bersusun pendek. 58 dikali 7. 7 dikali 8 berapa? 56. Yang ditulis 5 atau 6? Yang ditulis angka 5 atau angka 6? 6. 5-nya disimpan. Sekarang 7 dikali 5 berapa? 35. Ada yang disimpan tidak? Ada. Berarti ditambahkan 35 tambah 5. Berapa? 40. 0-nya ditulis, 4-nya juga ditulis. Berarti hasilnya 406. Bisa? Terus kalau perkaliannya, misalkan di sini perkaliannya punya Mbak Aira, minta tolong dimatikan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maaf ya suara ininya masuk soalnya. Nanti kalau Mbak Aira mau bertanya, dinyalakan lagi, oke? Nah, sekarang kalau perkaliannya puluhan dengan puluhan. 5. Ya, Mas Davin.
55 dikali 13. Kan puluhan sama puluhan. Ya caranya sama. 55 dikali 13. Tinggal dikalikan. Ini, satuan ini dikalikan dengan satuan dulu. 3 dikali dengan 5. 3 kali 5 berapa? 15. Satunya disimpan. Terus 3. Ini kan masih satuan. Dikalikan puluhan. 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? 15. Punya simpanan 1. Ditambahkan berarti 15 tambah 1. 16. Tulis 16. Terus masih ada angka di depannya, angka 1. Belum kita kalikan. 1 dikali 5. 5. Ditulisnya di mana? Ditulisnya di bawah puluhan. Ini, di bawah angka 1. Ditulis di sini. 5 kali 1? 5. Tidak ada yang disimpan kan? Tidak. Berarti ditulis di sini. Kalau sudah, tinggal kita tambahkan atau jumlahkan. 5, ini kan nggak ada angka di bawahnya, berarti langsung diturunkan. 6 ditambah 5. 11. Satunya disimpan. 1 tambah 1 tambah 5. 7. Betul. Berarti hasil dari perkalian 55 dikali 13 adalah 715. Betul. 715. Bisa? Paham? Paham. Lanjut? Atau mau coba? Coba deh yang perkalian, terus kasih soal. Coba dikerjakan sekarang. Waktunya 3 menit cukup. Yuk coba. 3 menit. 12. Simpan 1. Ya, simpan 1 ya. Terus 6 dikali 8. Berapa? 48. Ditambah 1? 49. 4-nya disimpan. 6 dikali 1? 6. Ditambah 4? 10. Tulis 10. 0-nya di bawah angka 1. 1-nya di sini. 10. Sekarang 2. 2 dikali 2. 4. 2 dikali 8. 6. 16. 1-nya disimpan. 2 dikali 1. Tambah 1. 3. Dijumlahkan. 2-nya diturunkan. 9 tambah 4 itu 13. 1 ditambah 0 ditambah 6 itu 7. Jangan lupa diberi titik. 1 tambah 3 hasilnya 4. 4.732. Yang hasilnya berbeda siapa selain Mas Andra? Saya, Bu.
Mbak Bu, Aira kasih masih. contoh lagi, Bu. Ya, kenapa Mas Andra? Kasih contoh lagi, Bu. Kasih contoh lagi. Oke. Belum ini ya. Yuk, saya kasih contoh lagi. Kasih contoh lagi apa latihan soal lagi? Contoh soal lagi. Contoh. Contoh. 256 dikali 200 dikali 27. 256 dikali 27. Coba dikerjakan dulu, nanti kita hitung bersama-sama. Oke? Mana tadi? Nih. 256 dikali 27. Pembagian adalah bentuk pengurangan berulang. Pembagian ini ada yang habis, kalau dikurangi terus-menerus hasilnya 0. Ada yang memiliki sisa. Nah, kalau pembagiannya menggunakan angka yang besar, maka harus menggunakan porogapet. Contoh, Davi punya contoh 248 kita bagi 2. Kalau nggak pakai porogapet bisa tidak? Bisa? Bisa. Atau mau pakai porogapet dulu? Nanti kalau ada temannya yang belum atau lupa caranya menggunakan porogapet. Nih, yang mau dibagi itu di dalam. Terus yang digunakan untuk membagi itu di luar. Kalau nilainya satuan, kita lihat angka yang paling depan. Bisa tidak atau lebih besar tidak daripada yang depan? Bisa nggak kita bagi 2 bagi 2? Bisa. Berarti kalau bisa kita ambil satu angka terlebih dahulu. Tapi kalau tidak bisa, kita boleh ambil 2 angka. Ya. Sekarang coba 2 bagi 2. Hasilnya berapa? 1. Satunya kita tulis di mana? Kita tulis di atas sini. Atas. Nah, kalau sudah ketemu, kita kalikan. Satunya dikali 2. 2. Hasilnya ditulis di bawah angka 2. Terus dikurangi. Yang dikurangi ini. Yang ada angkanya. Yang lain dibiarkan terlebih dahulu. 2 kurangi 2 berapa? 0. 0 boleh ditulis, boleh tidak. Kalau mau ditulis nggak apa-apa di sini. 0. Sekarang 4-nya diturunkan. Karena di sini nggak ada bilangan, 4-nya turunkan. 4, kan kalau 0, 4 itu sama aja. Bacanya 4 gitu toh. Nah, 4 dibagi 2. 2. Hasilnya tulis di atas. 2. Sekarang 2-nya dikalikan 2. 2 kali 2. 4. Dikurangi lagi. 0. 8-nya diturunkan. 8 dibagi 2 itu 4. Ditaruh di atas. 4 kali 2. 8. Dikurangi.
0. Sudah tidak ada bilangan di sini, udah nggak ada. Berarti sudah ketemu hasilnya. 124. Ingat? Paham? Paham. Paham. Sekarang contoh lagi. 259 dibagi 8. Yang di dalam itu angka berapa? 259. Yang di luar angka 8. Tadi Bu Sofi bilang, kalian lihat pembaginya sama angka yang ada di dalam kurung ini. Lebih besar mana? Kalau lebih besar ini, berarti kita tidak bisa mengambil hanya satu angka. Nggak bisa diambil 2 saja. Kita ambil 2 angka. 25 berarti. 25 dibagi 8. Kalau ada sisanya nggak apa-apa. Sisanya dibiarkan. Yang penting hasilnya berapa yang mendekati. Nanti kalau kekalinya 25 dikali 3. 3 kali 8 berapa? 24. Nah, kalau hasilnya dikalikan 8 kan mendekati nih, mendekati 25. Ada sisanya, berarti bisa kita gunakan. 1 sisanya, 9-nya diturunkan. Terus 19 dibagi 8 berapa? 2. 2 kali 8? 16. Dikurang? Nih, berapa dikurangi? 2. 2 apa 3? 3. 3 dibagi 8 bisa tidak? Nggak bisa. Kalau kita pembagiannya adalah pembagian bilangan bulat, ini udah ditulis aja, ini sisa. Jadi dibaginya 32, sisanya 3. Tapi kalau mau dijadikan bilangan desimal, kan kemarin sudah belajar bilangan desimal. Berarti boleh kita beri bantuan angka 0. Iya, jadi nanti hasilnya koma. Nah, itu kalian lihat dulu soalnya, soal tentang apa. Ya. Nah, tapi biasanya ini nanti diberi bantuan 0. Jadi di sini ada angkanya, berapa, koma berapa, koma berapa. Jadi jangan bingung kalau sisa Bu itu nggak bisa dibagi. Nah, itu pasti ada hasilnya walaupun koma. Terus nanti kalau tidak bisa habis gimana? Ya sudah, dibiarkan saja, ambil saja 2 angka atau 3 angka di belakang koma. Nanti pembagian yang kalian lakukan sudah betul. Begitu? Mau latihan? Atau lanjut? Kalau yang tadi bertanya-tanya ini di bawah kok ada angka 10 ditambah di dalam kurung 15 ditambah 3 dikurangi 16 dibagi 2. Oh, kok banyak banget Bu ininya. Bisa nggak kira-kira kalau ngerjain ini, soal seperti ini? Bisa tidak? Ini ada rumusnya, namanya ping, poro, lan, sudo. Ping, poro, lan, sudo. Apa itu ping, poro, lan, sudo? Kalau kalian menemukan soal seperti ini, jangan panik. Dilihat
lihat dulu. Kalau ada perkalian, ping itu perkalian, poro itu pembagian, lan itu pengurangan, lan itu penjumlahan, sudo itu pengurangan. Nah, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagiannya. Jadi kalau misalkan kalian atau anak laki-laki tuh biasanya punya robot-robotan atau mainan. Mainan apa yang paling kuat? Nah, pasti ada salah satu mainan yang paling kuat yang kalian miliki. Sama seperti penjumlahan, pengurangan, atau pembagian, dan perkalian. Yang paling kuat adalah perkalian dan pembagian. Kalau menemukan soal seperti ini, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagiannya. Kalau sudah, baru ini yang dikerjakan. Kecuali ada yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung dikerjakan dulu. Ya. Yo, sekarang coba perhatikan. Contoh soal nomor 1. 10 ditambah 15 dikali 3 dikurangi 16 dibagi 2. Nah, ini yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 10-nya boleh ditulis ulang di bawah. 10 ditambah. Yang dalam kurung 15 dikali 3 berapa? 45. Tulis berarti 45-nya di sini. Terus ini ada pengurangannya diturunkan. 16 diturunkan dibagi 2. Sudah bisa ketemu hasilnya belum? Belum bisa. Kita lihat dulu, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Pembagian, betul. Ini kerjakan dulu. Berarti yang lain diturunkan lagi. 10 ditulis ulang. Ditambah 45 dikurangi 16 dibagi 2 berapa hasilnya? 16 bagi 2. 16 dibagi 2. Dibagi 8. Nah, sudah nih, udah nggak ada perkalian, sudah tidak ada pembagian. Berarti mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dari kiri ke kanan. Jadi dari sini, ini ke sana. Ya. Kalau ada penjumlahan, ya penjumlahannya dulu. Berarti 10 ditambah 45 dikerjakan dulu. 10 tambah 45 berapa? 55. 55 dikurangi 8. Berapa 55 dikurangi 8? 47. Iya, 47. Hasilnya ketemu 47. Paham? Paham. Bisa? Perlu contoh lagi tidak? Iya. Iya. Oke, saya kasih contoh lagi. Ini nomor 2. 150 dikurangi 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Ini nggak ada. Dikali. Iya, dikali. Kan ini nggak ada dalam kurungnya. Kalau ini tadi ada dalam kurung, kalau ini nggak ada. Kalau nggak ada dalam kurungnya, tetap dilihat, diingat-ingat. Ping porolan sudah. Berarti perkaliannya terlebih dahulu.
blue. Ya. 150-nya ditulis ulang, dikurangi. Ini, kerjain terlebih dahulu nih. 20 kali 4. Berapa 20 kali 4? 80. 80, tulis 80. Ditambah, ini boleh nggak langsung dikerjakan? Boleh, karena ini pembagian. 48 dibagi 4. Berapa? 12. Betul. 12. Nah, sudah tidak ada perkalian, sudah tidak ada pembagian. Berarti langsung dikerjakan. 150 dikurangi 80. Kalau nggak bisa ya tadi pakai cara bersusun pendek. 150 dikurangi 80. 15 kurangi 8. Tidak bisa. Nggak bisa. 15 dikurangi 8. Oh, 15 Iya. 8. Nih, dilihat. Kalau ini kalian tidak perlu meminjam. Kan depannya 1 ya. Jadi langsung bisa digunakan. Berarti sininya 70 ditambah 12. Berapa? 82. 82. Ketemu. Paham? Paham. Bisa? Bisa ya? Kalau bisa, tugasnya sekarang dikerjakan latihan soalnya nomor 1, latihan 3. Nanti dikerjakannya setelah Google Meet-nya ditutup saja, tidak apa-apa karena sudah 1 jam kita Google Meet. Nanti hasilnya dikirimkan ke Bu Sofi ya. Tugasnya berapa, Bu? kerjakan ya. Latihan 3 halaman 36. Buku apa? Buku ESPS. Ya, coba Bu Sofi tulis ini. Siapa, Bu? Buku matematika kan? Ya, buku ESPS. Ini yang B. Yang B juga halaman 3. Bu, halaman 3. Halaman 36, sebentar. Halaman 36. Nomor yang A saja dulu. Ya, yang nomor 1 sampai 10. Ya. Nomor 1 sampai 10. Tidak perlu tergesa-gesa mengerjakannya. Maksimal dikumpulkan jam 8 malam. Oke? Oke. Harus yang teliti. Kerjakan latihan 3 halaman 36 buku ESPS nomor 1 sampai 10 yang A. Yang B mengerjakannya besok kalau sudah diterangkan. Itu latihan soalnya pakai soal cerita. Besok Bu Sofi kasih contoh dulu. Oke? Oke, Bu. Sudah ditulis tugasnya? Sudah. Sudah.